Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Ika Ratnani dari SMP Negeri 1 Cilacap. Dalam upaya peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik guru, terutama dalam penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid, kali ini saya akan menerapkan pembelajaran menggunakan strategi problem based learning yang diharapkan mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran mapel ilmu pengetahuan sosial sesuai dengan topik dan tingkat kemampuan siswa, sehingga siswa terlayani, lebih aktif, lebih termotivasi, dan hasil belajar pun semakin meningkat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, hari ini pembelajaran IPS seperti biasa. Kita akan belajar apa hari ini? Jadi akhir-akhir ini sangat panas. Dan padahal kemarin bulan apa ya? Waktu kita pertama masuk sekolah, Juli, itu kan dingin. Jadi ada perubahan. Nanti kita akan lihat. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, yang pertama kita mau berdoa. Ya, minta bantuan ketua kelas untuk Duduk siap, gerak. Siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk siap, gerak. Di setiap belajar memang diharapkan selalu berdoa, karena dari setiap doa pasti ada berkah. Kemudian ada yang masuk hari ini? Oke, sedang persiapan lomba, kita doakan besok lombanya bisa menang. Amin. Kemudian cek kebersihan kelas 3L, lantai bersih, laci, ada sampah-sampah, yang ketiga sekitarmu, lingkungan sekitar. Amin ya. Kemudian gimana perasaannya siang ini? Ini semua? Ada yang sedih? Ada? Sedih? Rasanya beda aja gitu ya? Memang kalau remaja Israel lagi mood swing. It's okay selama kamu tidak terganggu jiwanya. Jadi nanti setelah ini kita hibur ya, yang sedih-sedih kita hibur. Ada yang semangat pelajarannya kita? Ya, karena hari ini kita nanti mau main game. Oke, kita mau hibur Desta biar semangat. Kita mau hujan rintik-rintik, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek deh. Geser dikit ya. Dua, tiga. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik, hujan deras-deras, hujan deras-deras, hujan deras-deras, hujan deras-deras, terus hujan batu-batu, hujan batu-batu, hujan batu.
rintik-rintik tapi ada yang deras. Kadang ada hujan batu ya. Ada nggak kira-kira? Ada. Hujan es ada ya. Ini ada libur ya yang lagi sedih. Mudah-mudahan kalau begini-begini melek. Ini jam segini. Ini, nah sebelum belajar kita mau seperti biasa sepakatan. Yang pertama Pak. Respect. Fokus. Yang pembelajaran harapannya fokus. Kayak penting. Yang kedua. Respect. Oh ya respect ya. Yang ketiga. Disiplin. Yang keempat. Seria. Iya, jadi ikuti pembelajaran dengan bahagia supaya kamu cepat masuk. Kamu pembelajarannya itu nggak masuk-masuk. Yang keempat, silakan bertanya dengan kritis. Karena ini yang diharapkan dalam pembelajaran ini kamu berpikir, bernalar, kritis. Terus yang terakhir, Gunakan dulu dengan bijak. ya seperti biasa, sepakat? Tangan, kesepakatan kita. Pembelajaran IPS nanti. Oke, hari ini mau belajar apa? Kita akan belajar tentang dampak perubahan iklim terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya. Nanti kita perluas di beberapa bidang lewat permainan, diskusi, studi literasi. Karena ini ada kita mau belajar literasi dan numerasi juga. Kemudian praktik, kita mau praktek membuat grafik. Nanti Bu Ika akan menilai proses kamu membuat grafiknya, proses kamu berdiskusinya, dan permainannya. Nanti di luar ya, kita bermain di luar. Bisa dipahami? Ya, kalau bermain di luar suka ya. Oke, sebelum materi, Wika mau cek kira-kira sudah paham apa belum, mana yang belum paham. Wika kan kasih lembar kertas, namanya lembar jawab. Ya. Yang sini untuk awal, nanti yang akhir di sini. Nah, jawaban di sini nanti tidak ditulis dengan huruf, tapi Bu Ika minta kamu nempel-nempel stiker. Bisa dipahami? Ya. Boleh dibantu Bu Ika? Ya, jangan lupa dikasih nama. Harusnya kamu dibantu. Ini kalau dibantu. Kamu satu anak 5 yang biru, 5 yang merah. Jadi 5-5. Yuk. Ya. Yang merah lagi dibagi desa. 5-5 dulu. Nanti dari kejauhan diangkat, Wika bisa lihat. Kalau biasanya cuma ABC, sulit. Kalau ini Wika langsung lihat, oh ini kira-kira yang sudah paham, yang belum nanti akan kelihatan. Tapi nggak apa-apa, karena kita baru mau masuk awalan dulu ya. Sudah siap? Ya. Ibu kasih waktu masing-masing soal maksimal 10 detik. 30 detik lah. Kita mulai dari nomor 1. Yang lama kelompok stikernya. Ya nggak apa-apa. Meningkatnya permintaan akan daging di pasar global berkontribusi pada meningkatnya emisi gas rumah kaca, terutama metana yang berasal dari peternakan. Menurutmu benar atau salah? Gas metana yang sehat. Ya, nomor 2. Hutan hujan tropis disebut sebagai paru-paru dunia karena hanya mereka yang berperan dalam menyerap karbon dioksida. Hanya hutan hujan tropisnya saja. Benar atau salah? Penanaman kembali atau reforestasi dapat sepenuhnya menggantikan hutan alami dalam mengatasi pemanasan global. Benar atau salah? Produksi energi dari batu bara tetap menjadi pilihan yang paling berkelanjutan di banyak negara karena ketersediaannya yang melimpah dan biayanya murah. Benar atau salah? Penggunaan kendaraan listrik secara luas dapat mengurangi emisi karbon secara drastis, tetapi tetap harus diimbangi dengan sumber energi bersih untuk pembangkit listriknya. Benar atau salah? Selesai. Berkelahi dengan stiker. Oke, kalau sudah dipegang dulu. Sekarang diangkat menghadap ke Bu Ika. Oh, yang ditempel.
sudah banyak yang benar. Pernah nggak kayak gini? Tidak. Ini yang ada beberapa jawaban belum benar. Nanti Bu Ika akan dekati, Bu Ika akan coba jelaskan. It's okay. Sudah siap lanjut belajar? Sudah bisa move on dari stiker? Siap. Sisa stikernya disimpan dulu. Ya, sebelum masuk ke materi. Cuaca hari ini Cerah. cerah, berawan, panas, atau hujan, atau yang lain? Cerah ya. Padahal tadi pagi Bu Ika berangkat dari Jogja itu mendung. Bahkan kemarin itu Bu Ika berangkat hujan, sampai di tengah-tengah itu terang benderang. Jadi cuaca itu sekupnya sangat sedikit dibandingkan dengan iklim. Masih ingat unsur-unsur iklim dan cuaca? Ya, masih. Apa saja kira-kira? Jadi dari 5 unsur ini, dari suhu, curah hujan, kelembaban, angin, dan satu lagi apa tadi? Cahaya matahari. Ya, cahaya matahari. Nanti kita akan spesifikkan satu, khususnya menganalisis tentang curah hujan. Karena bagaimanapun curah hujan ini dipengaruhi oleh ya suhu, ya penyinaran, ya kelembaban, bahkan angin. Ya, jadi kita nanti akan coba mendiskusikan bagaimana peran curah hujan khususnya di bidang kehidupan. Nah, ini. Kita masuk materi. Ini ada fakta tentang perubahan iklim di bulan September. Ya. Pertanyaannya, pernahkah kamu merasakan perubahan cuaca yang ekstrim? 0,7 rata-rata. Ini adalah data suhu paling tinggi selama tahun 1981 sampai 2024. Jadi berapa tahun ini? 13 tahun. Ini data paling tinggi di bulan September. Suhu paling tinggi. Kemudian ini rata-rata kenaikan suhu di bulan September berapa? 0,9 derajat Celcius. Berarti naik ya. Kemudian 1,6 ini adalah kenaikan paling tinggi di Bengkulu. Di pulau Sumatera. Kemudian suhu yang turun agak drastis itu di Sintang, 0,5 minus 0,5 di Sintang. Mana Sintang ini? Intinya apa? Bahwa di seluruh Indonesia ini sedang bergejolak ya cuacanya. Kita lihat apa itu perubahan iklim. Jadi apa ini? Kata kuncinya di mana? Ya. Jadi namanya perubahan iklim, ada perubahan yang sangat signifikan. Tiba-tiba berubah. Karena iklim itu kan lebih dari 10 tahun. Ternyata 10 tahun ini sudah naik berapa tadi? 0,9 derajat. Itu di bulan September kemarin. Bagaimana bulan Oktober? Bagaimana bulan November? Kau bisa akses di bmkg.com, bmkg.go.id. Ya. Nah, kenapa perubahan signifikan ini terjadi oleh karena suhu global dan perubahan pola cuaca dari waktu ke waktu. Di sini ada keterangan, meskipun variabilitas iklim alami, aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim. Jadi, apa penyebab perubahan iklim yang utama? Manusia. Oke, kita mau lihat beberapa video. Rata-rata 1 tahun curah hujannya hanya 5 mm per tahun. 5 mm. Hanya 2 hari tiba-tiba menggenang. Berarti ada kenaikan butir curah hujan. Bagaimana dengan di Indonesia? Oke, apa yang kamu lihat dari video ini? Coba kamu nanti dicek di atlas barat, lebih barat Bogor atau lebih barat Bandung. Suhu hujannya lebih tinggi. Ya dicek, jangan Bogor gitu, dicek.
Padahal kita sering mendengar bahwa di Bandung itu sering hujan, ya. Bandung lautan. Oke ya, nanti kamu konfirmasi yang bawa atlas coba dibuka. Yang keempat, apa upaya untuk mengatasi dampak negatif curah hujan di bidang transportasi? Jadi begitu besar dampak curah hujan terhadap kondisi cuaca. Nah ini, setelah ini kita akan coba membuat grafik curah hujan berdasarkan data. Ini bisa kasih nama Pikachu, kayaknya lucu gitu ya. Pilih kasus curah hujanmu. Nanti boleh milih Jambi, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, atau Sulawesi, terserah. Ya. Setelah itu, setelah buat grafik, kamu scan atau nanti pakai link, kemudian buat grafik, diblok datanya, kemudian buat grafik sesuai kebutuhan, terus nanti dipresentasikan proses membuat grafiknya. Membuat grafik itu paling 1 menit selesai. Ya, jadi nanti 10 menit bisa. Cuma yang halaman di sini, kamu boleh pakai bantuan apapun, Google Search, atau mungkin pakai buku, atau mungkin pakai sumber-sumber lain. Wilayah mana yang memiliki curah hujan paling sedikit? Ini untuk analisis ya, bisa dicatat. Kemudian bagaimana dampaknya? Jadi 2 saja. Wilayah mana yang memiliki curah hujan paling sedikit dan paling banyak? Kemudian bagaimana dampaknya terhadap bidang ini? Bidang transportasi. Yang kedua bidang apa? Yang ketiga bidang. Yang keempat, yang kelima, sosial atau budaya. Ketika kamu pilih ini, nanti kamu boleh milih bidangnya salah satu saja. Oke? Siapa yang tadi buat laptop kira-kira boleh maju ke depan? Kita mau bagi kelompok ya. Sini, Fikri, depan, terus Noval, terus Raja, terus ya Raisa. Bagaimana? Oke, terus lanjut. Terus bidangnya bidang apa? Bidang apa? Ya oke, bidang pertanian. Terus kamu apa? Ini dulu kalau apa? Kamu pilih apa? Sulawesi Selatan, terus bidangnya nanti datanya ada. Silakan yang sudah milih tempatnya langsung di scan linknya. Oke ya, jadi masing-masing sudah terbagi kelompoknya. Silakan dibuka linknya. Kemudian nanti kita akan coba dampingi kamu proses pembuatan grafik. Tolong dibagi. Satu nyari dampaknya, yang kedua bikin grafiknya. Nanti dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membuat grafik dari curah hujan provinsi Papua Barat. Kenalkan nama saya Desa Sobriatmono dari absen 7. Saya bukan direktur berbelumnya. Dari absen 19. Hasil grafik dari curah hujan yang ada di provinsi Papua Barat. Untuk curah hujan tertinggi ada di Pegunungan Arfak dan curah hujan terendah ada di Fakfak dan Kaimana. Ada dampak curah hujan dalam bidang sosial budaya di Papua Barat. Yang pertama ada pertanian tradisional yang mengandalkan curah hujan, jadi ada sumber biaya. Lalu ada lingkungan dan adat. Hujan seringkali Hujan seringkali dihubungkan dengan hal-hal mistis, di mana adanya upacara untuk melawan hujan karena memang hujan sangat dibutuhkan untuk pertanian tradisional di sana. Perubahan pola pemukiman diakibatkan karena curah hujan yang tinggi, namun di daerah yang rumahnya rawan longsor membuat para warga terpaksa direlokasi mencari tempat yang lebih aman untuk kehidupan mereka selanjutnya. Mobilitas dan infrastruktur tradisional rawan rusak yang menyebabkan sering terputusnya mobilitas para warga yang ada di provinsi Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil diskusi kami mengenai grafik curah hujan daerah Jawa Barat periode 1981 sampai 2010. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raisa Wahidbari dari absen 24. Nama saya Dian Brebes Paramita dari absen 9. Nama saya Raisa Uliawardani dari absen 28. Nama saya Ilham Bulani dari absen 13. Nama saya Mirza Rizky Ramadan dari absen 11. Nama saya Muhammad Hasan dari absen 17. Dan nama saya Khaira Musri Ayu dari absen 15. Pada bulan Desember di daerah Jawa Barat, grafik kami dan yang paling rendah yaitu di daerah Bandung, Panggilan. Dengan curah hujan 75 mm. Lalu di bulan Februari curah hujan paling tinggi yaitu di daerah Jatiwangi yaitu 660, dan yang paling rendah yaitu di daerah Jawa Barat Bandung dengan curah hujan milimeter. Selanjutnya untuk grafik selanjutnya curah hujan paling tinggi di bulan Februari ada di daerah Jawa Barat Jatiwangi. Dan untuk yang terendah itu ada di daerah Jawa Barat Bandung. Sebentar dong. Pengaruh akibat curah hujan itu apa? Si grafiknya kota yang rendah kan kelihatannya Bandung. Nah, padahal sering kita lihat kan Bandung itu sering hujan. Yang sering kita dengar itu kenapa di situ malah berdasarkan grafik di situ Bandung yang rendah. Padahal kita dengar di Bandung itu sering hujan. Di sini hasil diskusi kami itu mungkin yang sering keluar itu adalah kondisi curah hujan yang tinggi pada Bandung itu akhir-akhir ini. Sedangkan yang kita jadikan grafik di sini itu pada saat periode tahun 1980. Hasilnya adalah seperti itu. Ya. Yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak curah hujan bagi transportasi yang ada di Jawa Barat. Untuk negatifnya. Darat, laut, Untuk cara
mencakup jalan yang tadi sudah disebutkan, menanam pohon, menjaga kebersihan, dan membuat saluran drainase itu untuk mencegah banjir supaya jalanan dapat dilalui dengan lancar oleh transportasi darat. Sementara itu, untuk transportasi udara dapat menggunakan alternatif mengganti jadwal penerbangan saat cuaca atau keadaan langit sudah membaik. Kemudian untuk transportasi di laut menggunakan alternatif mencari jalur yang lebih aman atau mengganti jadwal pelayaran. Transportasi yang paling terdampak itu kan transportasi darat seperti motor dan mobil. Nah, itu yang tadi disebutkan itu penyebabnya karena curah hujan yang tinggi. Bagaimana jika dengan curah hujan yang sangat rendah, apakah sangat berpengaruh? Kalau di curah hujan yang rendah, itu di daerah yang masih beraspal itu tidak begitu berpengaruh. Tapi kalau daerah yang masih berupa tanah, itu namanya bisa berpengaruh jadi membahayakan. Apa pengaruh dari El Nino dan La Nina dari curah hujan di daerah Jawa Barat di periode 1981 sampai 2010? Tentunya adanya El Nino dan La Nina berpengaruh ke grafik curah hujan karena curah hujan disebabkan oleh musim hujan yang juga disebabkan oleh fenomena transportasinya apa? Kan yang Dendra bilang kalau misalnya transportasi udara itu masih hujan tuh, terus harus ganti jadwal ke jadwal lainnya. Nah kalau misalkan orang itu butuhnya pergi hari itu juga, selain ganti transportasi apa solusinya yang bisa? Ada yang dikorbankan biasanya berupa sebenarnya kalau itu bisa ganti daerah lain juga. Karena curah hujan kan terkadang itu semua di daerah dalam lingkup yang kecil, jadi bisa diganti ke tempat lain. Itu juga pasti mengorbankan uang, mau nggak mau dan waktu juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa perbedaan pengaruh curah hujan di bagian tertinggi dan terendah di Jawa Barat terhadap bidang transportasi pada periode 1981 sampai 2010? Izin bertanya, berdasarkan grafik yang dari tertera itu kan yang paling tinggi curah hujannya itu yang di Jatiwangi ya. Nah, Jatiwangi. Nah, itu prediksikan kan itu kan mau terjadi banjir atau tidak, dan kira-kira ketinggian banjirnya itu berapa? Ketinggiannya itu bisa dipengaruhi oleh aspek lain seperti sampah dan hutan yang gundul dan lain-lain. Saya minta maaf jika banyak kesalahan kata, terus juga mungkin banyak pertanyaan yang kami tak boleh untuk menjawab. Kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Papua, kita punya gambaran ternyata tidak setiap tempat curah hujannya sama ya. Ya. Oke. Kemudian kita tahu bahwa perubahan iklim adalah perubahan signifikan dari pola cuaca. Gejalanya apa ternyata? Salah satunya adalah kenaikan suhu, kemudian mencairnya es di kutub, dan yang ketiga ada perubahan pola cuaca. Yang tadi kita pelajari adalah pola curah hujan. Ada perubahan signifikan, terutama di daerah Kaimana ya tadi ya, ada kenaikan. Kemudian penyebabnya bisa PRK atau gas rumah kaca. Ada peningkatan konsentrasi CO2. CO2 apa kemarin? Kalau metana? C4, nitrogen oksida, NO2. NO2 atau N2O. Kemudian ada deforestasi atau proses pengundulan hutan, ada polusi dari industri. Kemudian penyebabnya yang lain bisa pembakaran bahan bakar fosil, tadi deforestasi, industri, dan praktik-praktik pertanian yang mengganggu kondisi lingkungan sekitar. Nah, dampaknya terhadap lingkungan, kemudian masyarakat, ekonomi, bahkan di berbagai bidang kehidupan, baik di kesehatan, industri, transportasi, ataupun yang lain. Nah, ini perlu untuk diatasi ya.
Salah satunya dengan konferensi perubahan iklim. Kemudian ada protokol Kyoto dan protokol perjanjian Paris. Kemudian ada komitmen negara-negara, ada NDC ya. Kemudian strategi mitigasi atau pencegahannya dengan pengurangan emisi. Nggak pakai itu mengandung klorofluorokarbon. Nggak pakai kulkas, itu salah satu upaya mengurangi. Kemudian meningkatkan efisiensi energi. Kalau nggak dipakai, dimatikan. Kemudian ada reboisasi. Kemudian mana selanjutnya? Memperkuat ketahanan infrastruktur. Bikin PLTU, PLTS, tenaga surya dan lain-lain. Kemudian ada manajemen air, kemudian penyesuaian pertanian, dan yang bisa kita lakukan ya ini tadi, termasuk mendukung kebijakan perubahan iklim. Kita mau ambil kesimpulan dulu. Perubahan iklim secara ekstrim ditandai oleh apa tadi? Curah hujan. Perubahan curah hujan. Terus yang kedua, suhu. Terus pola cuaca. Penyebab perubahan iklim 1. Perilaku manusia. Terus ada Gas ruangan. Pengundulan hutan. pengundulan hutan dan lain-lain. Dampak perubahan iklim salah satunya apa? Mencairnya es. Terus apa? Pemanasan global. Terus dampaknya banyaknya gangguan kesehatan. Terus apa lagi? Apa? Perubahan cuaca. Yang tadi di guru namanya anomali atau keanehan. Alomani. Upaya untuk mengatasinya apa tadi? 1. Reboisasi. Reboisasi. 2. Mengurangi emisi. Mengurangi emisi. 3. Menghemat energi. 3 itu saja mudah-mudahan cukup. Penilaian bersama kelompok. Jadi yang main nanti satu kelompok dulu. Tiap kelompok mendapatkan 1 kali lempar. Kemudian maju sampai finish. Nanti yang paling cepat, yang paling banyak menjawab soal itu yang juaranya. Sampai sini oke? Oke. Nah, ini ular tangga dampak perubahan iklim. Lempar dadu, terus ambil soal, jangan dibuka. Terus nanti soalnya apa, kamu jawab. Kalau nggak bisa jawab, diam di tempat. Pokoknya sesek nggak sesek gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya oke. Kita mulai dari Fikri, silakan Fikri. Paus. Ini, Arman. Kocok hidungnya. Paus. Nah, memorinya tinggal. 6, silakan. Aku cepat sepatu. Ini, 6 ya. White card, kita coba lihat white card. Silakan pertanyaannya, dibaca. Kalau yang keras. Kapan dari bumi? Tanggal. Buminya boleh bantu. Kapan hari ini? Kapan hari bumi? Kapan dari bumi dibaca terus dijawab. Ya, oke. Nih, nanti diingat-ingat pertanyaannya ya. Terus ditulis di assessment formatif, assignment sumatif dan jawabannya. Next, yuk lanjut. Ngocok lagi. Ya. Terus ambil kartunya. Ya. Berapa? 5. Oh 5. Kartu apa? Pink. Ya, tolong dibantu ambil kartu pink. Ya, itu yang pink. Jawab. 3 cara menjaga kebersihan. Ya, oke. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, Mendaur ulang sampah. ya. Oh ya, memilah sampah. Ya, oke. Selesai. Oke, lanjut. Ya, cepat. Men. Kartu apa? Kartu pink. Oke. Silakan. Arti cuaca ekstrim. Ya, oke. Cuaca yang berubah. Oke. Secara? Oke, secara tiba-tiba. Oke, lanjut.
Iya, itu bareng. Ayo 5. 5, ayo 5. Biar berbarengan. Apa itu El Nino? Kemarin sudah dibahas. El Nino. Ya. Fenomena pemanasan di Samudra Pasifik yang mempengaruhi curah hujan. Oke. Baca. Dampak El Nino bagi Indonesia musim kemarau. Ya, oke. Kering. Yuk. Terus kocok lagi mana kocokannya? 6. 1. Keempat, 5, 6. Udah biarin. Udah biarin. 3 nama pohon di sekolah, pohon mangga, Terus? pohon jambu, pohon lagi ya, pohon nangka. Ya, oke. Apa ada pohon nangka? Oh iya. Oke, lanjut. Apa kasih? Karena kan dia belum 3 cara mengurangi polusi udara: menggunakan transportasi umum, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, tidak melakukan pembakaran sampah di ruang terbuka. Oke, sip. Yuk. 3. Berapa? 3. Ya sudah berarti sampai green card. Yeay. Sudah ya. Oke, gimana? Rasanya bermain-main? Sangat senang. Hari Senin depan kita main ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, nanti untuk refleksi kita coba mengisi pakai Google Slide. Kalau nanti bingung, pinjam yang punya laptop karena ini berisinya salah satunya menggunakan laptop. Belum pernah kan seperti ini ya? Kita akan coba isi refleksi. Nanti Bu Ika akan kirim. Sampai sini bisa dipahami? Terima kasih untuk hari ini. Ya. Mudah-mudahan materi tim ini bisa dipahami. Kemudian kita akan membiarkan bumi hijau atau kering selamanya. Tergantung pilihan kita hari ini. Itu ya. Selamat siang.